Jelang SEA Games, Marcelino Ferdinand gabung timnas Indonesia U22, mudah adaptasi dingin ke panas. Pesepak bola muda Marcelino Ferdinand baru bergabung dengan timnas Indonesia U22 di Kamboja. Pria berusia 18 tahun itu pun mengaku tidak terkendala dalam adaptasi cuaca di Kamboja jelang SEA Games 2023. Seperti diketahui, gelandang muda itu baru saja kembali ke Asia Tenggara setelah sebelumnya memperkuat KMSK DINZ di Liga Belgia. Marcelino mengaku lebih mudah beradaptasi dari cuaca dingin ke panas dibanding sebaliknya. Yang pertama adaptasi dulu dengan cuaca di Kamboja, bagi saya sih lumayan, mudah, ujar Marcelino. Tapi kalau saya lebih memilih adaptasi ke panas daripada adaptasi ke dingin, karena kalau sangat dingin jadi malas latihan, tapi kalau panas masih bisalah adaptasinya, jelasnya. Di bawah asuhan Indra Syafri, Marcelino Ferdinand DKK, telah melakukan sesi latihan di lapangan, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Pasca latihan perdana itu, Marcelino mengaku tidak mengalami kendala berarti meski dirinya baru pertama kali bergabung. Hari pertama latihan ya yang pasti rasanya masih berat karena baru melewati perjalanan, ujarnya. Tapi saya merasa senang bisa kembali, bisa kumpul lagi dengan teman-teman, imbu Marcelino. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun mengaku dirinya saat ini hanya perlu beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Meskipun ada beberapa wajah baru, tapi saya kenal dan tahu semuanya dengan baik, jadi latihannya bisa berjalan lancar, kata Marcelino. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, mengatakan bahwa timnya saat ini terus beradaptasi dengan cuaca panas di Kamboja. Skuad Garuda Nusantara pun telah melakukan sesi latihan di lapangan tepatnya di Dream Visaka Training Camp, Phnom Penh, Kamboja. Tim besutan Indra Syafri ini pun harus melakukan adaptasi cuaca yang tergolong ekstrim yang kini tengah melanda Kamboja. Kalau cuaca, sekarang kita tahu kalau ada cuaca yang agak ekstrim, kemarin sempat 38 derajat dan tentu kami akan melakukan adaptasi, ungkap Indra Syafri. Kami juga sudah mulai latihan persis seperti kick-off jam 4 nanti, imbunya. Bicara soal kondisi pemain, pelatih asal Sumatera Barat itu mengklaim bahwa kondisi skuad Garuda Nusantara dalam kondisi yang optimal. Semua pemain 20 orang sehat semua dan dalam keadaan fit, termasuk Marcelino, sudah bisa adaptasi dan tidak jet lag lagi dan besok, hari ini, Red, alhamdulillah sudah pulih para pemain, tuturnya. Untuk diketahui, pada SEA Games Kamboja kali ini timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina dan Timor Leste. Timnas Indonesia U22 akan memulai petualangannya di pesta olahraga 2 tahunan ini dengan menghadapi Filipina. Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Selanjutnya, timnas Indonesia U22 akan bersua Myanmar Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, Timor Leste, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, dan menghadapi tuan rumah, Kamboja, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Kata pelatih timnas Filipina jelang hadapi timnas U22 Indonesia. Pelatih Filipina, Rob Gier, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan timnas U22 Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada laga pembuka SEA Games 2023 pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya, dua tim tersebut berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Namun, Kamboja yang bertugas sebagai tuan rumah berpeluang untuk membuat kejutan. Selain ketiga tim tersebut masih ada Timor Leste dan Myanmar di grup tersebut. Jelang duel ini, timnas Filipina memiliki persiapan yang lebih matang. Mereka tiba lebih dulu di Kamboja dan hampir sepekan menggelar latihan di sana. Sementara skuad Garuda Nusantara baru tiba pada tanggal 25 April lalu. Berbicara tentang persaingan di grup A, Rob Gier menjelaskan jika mereka sedikit diuntungkan berada di grup tersebut. Apalagi, di grup B tim-tim yang jadi raksasa di Asia Tenggara berkumpul. Tentu hal tersebut membuat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya semakin lebar. Saya pikir ini adalah grup yang bagus, jika kami meminta hasil imbang, mungkin hasil undiannya akan seperti itu. Jadwal pertandingan tersebar dengan baik,
itu tidak berarti bahwa tim-tim yang berada di grup kami akan menjadi mudah. Tetapi saya pikir jika kami dapat memilih satu grup, kami akan memilih grup itu, kata Rob Gear dilansir bolasport.com dari laman tiebreakertimes.com. Mantan pemain The Ascals ini menjelaskan jika persaingan di penyisihan grup akan sengit, namun, mereka akan berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang saya katakan, ada sedikit lebih banyak tekanan bagi kami. Kami harus memastikan bahwa kami mencoba untuk keluar dari grup tersebut. Itulah tantangan saya kepada para pemain. Mari kita pastikan bahwa kami mencoba untuk keluar dari grup tersebut, pungkasnya. Kabar abro Timnas Indonesia, Sandy Walsh tatap final Piala Belgia, kasih keras. Pemain abro Timnas Indonesia, Sandy Walsh siap kasih keras lawan dalam final Piala Belgia akhir pekan ini. Serupa dengan Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh berkarir di Liga Belgia. Namun bedanya, Sandy Walsh berada di kasta pertama bersama Cave McHellen. Pemain berumur 24 tahun tersebut tergolong cukup rutin tampil sebagai line-up utama. Sandy Walsh telah membela Cave McHellen selama 2 musim. Untuk musim ini, Sandy Walsh telah mencatatkan 25 penampil di liga domestik. Total 2 gol dan 3 assist telah ia bukukan untuk Cave McHellen. Kendati demikian pemain yang berposisi bek sayap ini pernah dirundung cedera parah. Sandy Walsh menderita cedera pinggul yang cukup lama. Melalui Transfermarkt, Sandy Walsh terpantau absen selama 9 pertandingan Cave McHellen. Namun saat pulih dari cedera, pelatih Cave McHellen, Stephen Defour langsung mempercayainya. Sandy Walsh langsung masuk jajaran line-up di 2 pekan terakhir Liga Belgia. Penampilannya musim ini membawa peringkat ke-13 di klasemen. Sedangkan saat Piala Belgia, Sandy Walsh juga menjadi andalan. Terhitung 4 kali penampilan telah Sandy Walsh torehkan hingga ke partai final. Pemain kelahiran Brussels, Belgia tersebut hanya absen 1 kali pada leg kedua semifinal. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, @sandywalsh, menuturkan kesiapnya menuju partai final. Bersiap untuk partai final, kasih keras, tulis Sandy Walsh dalam caption. Kamis, tanggal 27 April tahun 2023, Cave McHellen akan berhadapan dengan Royal Antwerp FC. Pertandingan puncak bakal digelar di Stadion Raja Boudewijn, Minggu, tanggal 30 April tahun 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh terhitung menghadapi lawan yang sulit untuk partai pamungkas, mengingat Royal Antwerp FC bertengger menduduki peringkat 3 klasemen di akhir musim Liga Belgia.